Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog pertama saya. Ini program YouTube pertama saya. Dan hari ini kita sudah kedatangan Pak Lilik, lengkapnya FX Lilik Dwi Marjianto. Panjang ya Bu? Panjang gitu kan. Dan juga ceritanya panjang kenapa Pak Lilik menjadi narasumber pertama saya. Oh ya? Jadi tidak perlu diceritakan di sini karena hari ini bukan tentang saya, hari ini tentang Pak Lilik tentunya. Pak Lilik ini adalah mantan jurnalis, sama seperti saya, yang biasanya kita sebut dengan jurnalis insaf. Karena saat ini sudah sudah berkecimpung di dunia akademisi. Ya, tapi kita langsung aja Pak Lilik. Sebenarnya Pak Lilik adalah anak muda yang tumbuh di Ambarawa. Ya betul. Kemudian melanjutkan studi di Yogyakarta. Ibu sudah riset? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Terus kenapa datang jauh-jauh ke Jakarta? Iya. Tapi sebenarnya jadi jurnalisnya sudah sejak di Jogja kan? Sejak di Jogja. Kenapa ingin jadi jurnalis, Pak? Tadi kuliah di Sadar tuh. Terus kemudian di semester terakhir, semester 7 Sastra Inggris, ngomongin novel, ngomongin book report, ngomongin tenses, ngomongin linguistik. Kemudian semester 7 ada satu mata kuliah yang menurut saya menarik dan itu statusnya mata kuliah pilihan, jurnalism. Nah, itu titik balik saya ketemu jurnalistik di sana. Di semester 6 atau 7 gitu. Kemudian mencoba mendaftar di mata kuliah pilihan, pesertanya hanya satu kelas, kurang dari 30. Sejak saat itu ketemu dengan segala hal tentang jurnalism. Karena sastra Inggris kebetulan memang mata kuliahnya diampu dalam bahasa pengantar bahasa Inggris. Tapi untungnya nggak ada tugas bikin berita bahasa Inggris, masih belepotan. Terus setelah itu berkegiatan yang lain adalah setelah kuliah ada pengumuman dibutuhkan reporter kampus untuk 2 majalah. Yang pertama majalah mahasiswa, majalah kampus, namanya Natas, Wahana Kreativitas. Kemudian yang kedua adalah Warta Kampus. Saya mencoba dua-duanya. Yang pertama ke Natas, saya tergabung ke situ sebagai reporter, tapi calon reporter, belum sempat liputan di Natas. Pada saat yang sama saya mendaftar ke Warta Kampus, yang ini majalah milik kampus. Saya diterima di sini. Itu jadi firasat sepertinya. Saya sepertinya kok harus meliput untuk media-media yang dimiliki oleh otoritas gitu ya. Itu jadi firasat nanti karir berikutnya tuh. Kemudian setelah itu saya meliput di Natas, nggak liputan tapi sering ikut berkegiatan. Liputan serunya di Warta Kampus selama kurang lebih 1 tahun lah. Itu kelihatannya perkenalan pertama dengan jurnalisme, Bu. Akhirnya berjuang ke Jakarta. Nah, setelah itu lulus. Alhamdulillah tepat waktu. Ya. Kemudian setelah itu seperti biasa lah, saya merasa jurnalisme kelihatannya kok menyenangkan tuh. Karena di situ saya tahu peristiwa yang akan dilaksanakan sebelum mahasiswa yang lain tahu. Kemudian saya bisa ketemu narasumber yang tidak bisa ditemui mahasiswa, atau wawancara di ruang rektor dan sebagainya lah. Sepertinya menarik. Wah, ini seru kalau misalnya saya bawa ke level lebih tinggi itu, liputan di mana gitu. Kemudian setelah lulus, saya menetapkan nanti jadi wartawan. Saya bikin list, bukunya masih ada, saya bawa ya. Bukunya, pada masa itu Bapak adalah salah satu orang yang ngelis nama media yang pengen saya lamar. Oke. Ada 2 row list gitu dalam satu notebook, itu ada 2 row list gabungan antara belum ada online, TV dan media cetak. Semua saya list, kemudian semua saya kirimin lamaran. Masih lamaran cetak. Ya. Amplop coklat dan sebagainya. Semuanya berdomisili di Jakarta. Kemudian setelah itu nah, itu adalah momen ketika saya selalu dak-dikduk ketika nerima telepon. Apalagi yang depannya 021. Padahal nggak cuma panggilan kerja kan, bisa jadi apapun itu. Ternyata memang betul tawaran jadi nasabah ini itu dan sebagainya. Tapi begitu terima telepon dengan nomor depannya 021 itu kayak mau ketemu pacar gitu. Cie, masih inget ya. Nervous dan sebagainya. Terus akhirnya betul terima telepon, tapi hanya menanyakan soal, mengkonfirmasi apakah betul pengen mendaftar seperti ini. Belum ada panggilan. Lama nggak ada panggilan, kurang lebih sekitar berapa bulan ya, hampir 1 semester. Kemudian mendaftarlah ke Sonora, diterima di Sonora selama saya bekerja di sana 3 bulan. Liputan di kantor gubernur Jogja, kemudian hijrah ke Jakarta.
Ini sebenarnya salah satu jalan sih pada akhirnya menetapkan Pak Lilik jadi narasumber pertama saya, karena beberapa waktu lalu saya ketemu dengan mantan bos-bosnya Pak Lilik nih. Bahkan sampai orang yang pertama kali menginterview Pak Lilik atau menerima Pak Lilik bekerja di salah satu kantor berita di Indonesia. Dan Pak Lilik ini adalah salah satu yang terbaik di angkatan pendaftar pada masa itu gitu. Itu positifnya ya, tapi kan itu cerita dari sang ibu tersebut. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah dalam masa-masa menjadi jurnalis dan masa-masa pencarian kerja menjadi jurnalis itu ada sesuatu yang bisa menjadi tidak terlupakan di dalam hidup Bapak? Iya, yang tadi terbaik tuh apa namanya? Ya Hoax. mungkin Bukan, kan? mungkin kesalahan menilai saja di sana. Karena dari 1.000 sekian orang katanya kan mungkin salah nilai. Enggak. Terus kemudian ya tadi pertanyaan menarik tuh. Jadi selama akhirnya bekerja di antara media milik pemerintah. Jadi firasat saya kok saya diterimanya di media kampus, jangan-jangan saya harus bekerja ke penguasa terus nih. Betul tuh. Akhirnya saya diterima di antara yang notabene adalah media milik negara. Terus ya apapun itu, tapi saya anggap sebagai sebuah kesempatan belajar. Yang menarik adalah ada 2 hal ketika kerja di antara. Saya ditempatkan di pertama des hukum, kemudian masuk ke des politik. Di des hukum, di 2 des ini selama kurang lebih 7 tahunan kerja di antara, 2 des ini yang paling mendidik 7 saya. 7 tahun Pak? 7 tahunan sekitar itu. Okay. Des ini yang paling mendidik saya. Di des hukum misalnya, di situ saya ketemu dengan kasus cicak buaya waktu itu. Saya liputan di KPK, cicak buaya, dan di situ momentum saya sadar bahwa sebagai seorang jurnalis atau bahkan mungkin siapapun harus berkenalan ke semua orang, berteman ke semua orang. Dari kalau konteksnya hukum dan KPK, saya harus berteman ke pejabat dan penjahat sekaligus. Iya, benar. Dan pada akhirnya pertemanan kedua pihak itu membawa saya ke sebuah momentum bahwa hanya saya dan 2 media yang lain, gak perlu saya sebut, bisa bertemu dengan satu informan yang juga gak perlu saya sebut, kami menyebutnya dengan kode tertentu, yang pada akhirnya mempercayakan transkrip hasil sadapan kasus cicak dan buaya itu ke kami. Dan pertemuannya di tempat yang menurut saya tidak layak lah, dan tidak diprediksi oleh banyak orang. Kami menggunakan tempatnya boleh disebut? Kan nggak ada yang tahu ya, maksudnya salah satu daerah di Jakarta, dan momentum pertemuannya tuh harus dini hari. Ada banyak bahasa sandi, kami menyebut dia dengan nama tertentu. Bapak harus pakai bahasa sandi harus juga? Harus bahasa sandi, dan dia nggak mau terima telepon, dia nggak mau terima email. Tapi komunikasi antar kami bertiga, antar wartawan itu menggunakan bahasa sandi. Saya sebut dengan salah satu nama sebutan, kemudian aktivitas yang kami lakukan saya sebut dengan aktivitas tertentu, barang yang dia berikan kami sebut dengan nama tertentu, dan akhirnya jadilah barang itu kami terima, tapi dia tidak memberikan. Kemudian hanya bisa kami memotret pun tidak boleh, tapi mengingat secara utuh, membaca dan mengingat secara utuh, mengetik boleh, tapi untuk layout, untuk detail dan sebagainya harus kami ingat. Setelah itu jadi momentum, kami mendapat berita lebih awal, dan betul hal itu dibongkar di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Benar, itu ramai dan sekali. kami sudah memiliki transkrip lengkapnya, dan sudah terpecah ke sekian berita, dan begitu dibaca kami rilis berita dan sebagainya. Tapi itu itu pengalaman yang menyenangkan sekaligus mengesalkan, karena sebagai sebuah kantor berita, ketika saya tawaran itu sebulan sebelum kejadian di MK, tidak diterima dengan alasan kita nggak bisa rilis itu, Li, karena kita sebagai kantor berita akan jadi bumper semua media. Semua orang akan bilang, mengutip Antara, seberapa yakin kamu dengan resource-mu? Saya yakin. Tapi nggak berani aja kantor. Itu menyenangkan sekaligus menyebalkan. Tapi Bapak maknai sebagai apa itu? Pengalaman sih, Bu. Apa namanya? Lebih ke rezeki. Meskipun pada akhirnya kami tidak bisa menjadi yang pertama banget. Tetap yang pertama sih, begitu rekaman bunyi, berita muncul kan, tetap yang pertama. Tapi harusnya tidak, kalau 1 tidak bulan wah, itu lebih keren menurut saya. Kurang berani saja. 2 media yang lain juga akhirnya tidak menurunkan. Tapi itu menarik. Itu yang pengalaman yang pertama soal ilmu. Kemudian yang kedua adalah soal panggilan hidup. Liputan di KPK itu paling enak. Saya sebut instansi karena baik ya. Liputan di KPK itu enak karena di sana itu wartawan tidak dipusingkan dengan konflik kepentingan. Ngeliput aja, kamu nggak akan pernah dapat permintaan khusus dari instansi itu. Benar. Tidak akan pernah dapat pemberian khusus dari instansi itu. Karena kita tidak diizinkan bersentuhan langsung. Hanya meliput saja. Kemudian berbeda dengan instansi yang lain yang kemudian setelah itu saya hinggapi. Di sana ada banyak konflik kepentingan. Dan itu salah satunya, kami harus menerima sesuatu yang
Dari kacamata si pemberi, instansi tersebut itu hal yang lumrah karena dianggarkan, sah secara APBN. Tapi bagi kami yang menerima, bagaimanapun juga agak susah nih. Tapi saya tidak dalam posisi menganggap pilihan hidup saya itu betul loh. Bisa jadi ada argumentasi yang menganggap mereka yang menerima juga nggak masalah. Oh, berarti artinya Bapak tidak menerima, tapi dan saya Bapak tidak menyalahkan mereka yang menerima. Ah. Karena siapa tahu ada alasan khusus yang akhirnya membuat mereka harus seperti itu. Tapi kalau Bapak menceritakan itu di sini, berarti itu sangat berpengaruh dalam hidup Bapak. Sangat. Itu yang membuat saya keluar jadi wartawan. Oke. Menerima sesuatu, tidak menerima sesuatu itu membuat Bapak akhirnya beralih profesi. Percaya tidak, dalam ketika meliput di instansi itu, doakan saya tidak keceplosan menyebutkan instansinya. Saya menerima beberapa. Kalau ditanya saya menerima sesuatu nggak? Uang, menerima saya. Saya menerima. Dan uang itu kenapa menerima? Kalau ditanya kenapa menerima, karena ada situasi tertentu ketika kita di lapangan tidak bisa menolak. Karena alasan misalnya kita tidak bisa tampil beda di hadapan sahabat-sahabat kita yang memutuskan menerima. Oke. Pada saat yang sama kita mempermalukan mereka yang memberi. Ya. Sehingga dalam situasi tertentu mau nggak mau menerima. Solusi setelah itu yang jadi pemikiran selanjutnya. Percaya nggak atau tidak? Selama liputan di instansi itu, saya mengumpulkan pemberian itu dan saya lipat di kertas. Saya kasih paperclip. Saya tulisi itu diberikan kapan, tanggal berapa. Selanjutnya? Itu ada bertumpuk-tumpuk. Selanjutnya? Hanya ada di lemari sampai sekarang? rumah saya, di apartemen. Dulu. Kemudian pada akhirnya kan menumpuk. Terus saya cerita ke kantor, ada banyak solusi yang diberikan. Ada kantor menyalurkan lewat semacam dompet duafa gitu. Saya serahkan ke sana, tapi dalam hati iya kalau nyampe gitu ya. Terus kemudian waktu itu yang liputan di instansi itu di kantor kami ada beberapa orang. Salah satu orangnya itu punya kenalan baik dengan sebuah yayasan namanya Yayasan Sayap Ibu. Beberapa saya titipkan ke dia begitu menerima dan beberapa berarti banyak dong Pak ya? Banyak banget. Saya nggak bisa ngitung. Terus kemudian bukan nominalnya tapi berapa kalinya saya nggak bisa ngitung. Kemudian saya titipkan ke beliau ke Sayap Ibu dan terima. Tapi ada juga kan yang tidak sempat seperti itu. Ya larinya macam-macam. Pada akhirnya yang penting saya berusaha untuk tidak saya nikmati sendiri. Ada yang teman minta traktir teman kantor dan sebagainya, atau ditaruh di kantor dalam bentuk yang lain yang dipecahkan ke orang lain. Tapi prinsipnya itu yang pada akhirnya membuat kok agak saya merasa nggak tenang gitu aja. Nggak tenang. Terus akhirnya memutuskan saya perlu untuk mencoba untuk mencari alternatif. Di koran muncul tuh lamaran sebagai dosen jurnalistik. Ya kemudian masih jurnalistik. Tidak langsung kan Pak waktu itu? Tidak langsung. Maksudnya itu kan tidak langsung tiba-tiba. Itu berlangsung 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun itu berarti sebenarnya bekerja dengan rasa yang tidak nyaman. Terus akhirnya udah, terus akhirnya itu juga membuat saya berkonfrontasi istilahnya berbeda pendapat dengan beberapa orang, termasuk orang yang di kantor. Ya pada akhirnya saya tidak memaksakan kehendak saya atau pendapat saya, ya nggak apa-apa, agamamu gitu. Ya udah selesai, karena biasa jadi ada kebutuhan lain yang perlu saya akomodir sehingga saya menolak, ada kebutuhan yang perlu dia akomodir sehingga dia menerima. Udahlah, itu akhirnya selesai. Menjadi jurnalis itu nggak gampang, udah pasti ya Pak ya? Iya. Sulit banget gitu kan, karena kita harus mengetahui segala hal, terus kemudian tantangan kerjanya, terus tapi Bapak masuk di situ 7 tahun, kemudian mengalami pengalaman tersebut. Terus itu pengalaman itu berlangsung selama 2 tahun sampai akhirnya memutuskan pindah. Itu kan tidak mudah ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa melewati itu gitu? Apa yang bikin sisi hidup lainnya? Betul. Ketika saya memutuskan untuk ada pekerjaan lain sebagai dosen jurnalistik, masih jurnalistik, dan sisi positifnya saya diberikan jalan untuk memulai sebuah pekerjaan di mana nanti kamu bisa menyebarkan idealismemu sehingga kamu menambahkan spesies sepertimu di lapangan. Karena sedikit Bu yang spesies seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi di sisi lain pada saat yang sama saya menjadi orang yang merasa diri saya adalah seorang pengecut luar biasa. Di situ titik balik saya pada saat yang sama. Bingung kan? Iya, kenapa pengecut Pak? Karena saya memutuskan menyerah Bu. Keluar dari situ keluar dari battlefield itu saya merasa saya menyerah, dan saya merasa kok serendah ini saya meninggalkan masalah tanpa berusaha menghadapi dan menyelesaikannya. Pada saat yang sama saya punya sahabat sampai sekarang menjadi wartawan masih konsisten seperti itu. Itu 2 hal yang berada dalam satu koin. Saya merasa bersyukur karena
karena paling tidak mungkin punya prinsip, meskipun prinsip itu bisa jadi salah di mata orang lain, tapi pada saat yang sama saya merasa menjadi seorang pengecut, tidak menyelesaikan masalah. Itu sih. Sedih nggak sih Pak? Ini mana? Emang Bapak pernah nangis? Iya. Gitu. Pada masa itu berarti dua tahun itu berarti air matanya banyak ya? Iya, dan itu jadi bahan diskusi dengan, sudah menikah kan? Sudah jadi bahan diskusi dengan istri. Itu sudah menikah? Sudah menikah. Oh, oke. Sudah menikah. Sudah menikah? Ibu bisa membayangkan ketika pergi ke luar negeri pulang dengan bawa uang 20 juta gitu dalam US dollar. Terus itu disimpan aja di lemari? Dan itu menjadi pergumulan hidup ya? Tidak disyukuri, tapi menjadi pergumulan untuk supaya gimana caranya tidak kita manfaatkan. Ya, tapi sebenarnya menurut saya bukan itu yang berat sih Pak. Yang beratnya adalah selanjutnya, karena Bapak bukan sendiri gitu. Kalau tadi sendiri mungkin Bapak berkumpul dengan diri sendiri kan. Ini sementara ada orang lain yang sebenarnya ya jadi masalah rame-rame nih, benar. Jadi masalah pasangan juga iya, kan? pada saat yang sama masalah saya bertambah. Tadi saya merasa diri sebagai orang yang, aduh, kamu nggak bisa ngelawan masalah, kamu nggak bisa menghadapi masalah, kamu meninggalkan masalah untuk kenyamananmu. Itu dilema hati, Bu. Jadi Bapak bukan menganggapnya sebagai pada kebanggaan, enggak. Bukan, ada cerita lelucon nih Pak gitu kan, bahwa kamu selalu meminta rezeki pada yang di atas. Kemudian ini dikasih nih rezekinya. Gitu. Jadi harusnya kan dengan mudah kita bilang ya ini rezeki dari yang di atas. Rezeki dari saya, iya. Rezeki buat saya dari yang di atas. Pekerjaan ini maksudnya. Tadi Bapak contohkan 20 juta itu kan. Ada banyak orang kan bisa menganggap begitu saja gitu. Dan itu salah satu yang menambah beban saya ketika kami mengusulkan ke salah satu orang lah di kantor. Bisa nggak membuat korespondensi resmi ke instansi tersebut menyatakan bahwa orang-orang ini, kami yang liputan di sana tidak perlu mendapatkan seperti itu karena sudah dapat alokasi operasional dari kantor gitu. Kemudian jawabannya sama, ya enggak, itu kan rezeki. Itu yang membuat saya semakin bulat untuk cari pekerjaan lain. Iya. Karena memang mungkin hati Bapak sendiri kali ya yang ngomong itu enggak gitu. Itu Bu, itu yang banyak orang malah kamu mempersulit diri sendiri gitu. Benar. Pasti itu banyak ya Pak ya? Banyak banget dan banyak sekali hal yang membuat saya harus perlu berhati-hati untuk menjaga pertemanan dengan kolega liputan ataupun dengan narasumber. Ya, benar. Itu susah banget. Di momen saya mungkin belum pernah mengalami yang sebesar Bapak itu gitu ya. Kalau sebesar Bapak itu kan dilemanya jadi nambah. Dan kan. itu berkali-kali loh Bu, selama 2 tahun. Nah, itu ya kan. Nominalnya bervariasi. Untung dulu saya nggak tahu ya apartemen Bapak di mana ya, gitu kan. Kalau ada yang tahu itu kan isinya banyak banget gitu. Tapi itu pengalaman hidup Bapak dalam bidang itu. Dia yang merubah hidup Bapak dengan cukup. Iya, merubah hidup saya. Di satu sisi mengubah hidup dan harus saya syukuri, tapi pada sisi yang lain hidup saya berubah dan saya menjadi orang yang tidak sempurna karena tidak mampu menghadapi persoalan. Ya, jadi ceritanya sebenarnya pasti ada keinginan kenapa sih ini situasinya nggak bisa dirubah gitu, atau saya yang membawa perubahan bahwa ini tuh ada yang kurang tepat gitu, karena minimum kalau saya pun menganggap yang lain itu, yang si pemberi itu bukan pendosa dan yang menerima bukan pendosa, minimum saya bisa hidup dengan mereka dengan tetap mempertahankan prinsip. Oh iya, benar juga. Itu susah tanpa harus berkonfrontasi. Ya sudah, pilihan hidup masing-masing. Itu pun tidak mampu saya lakukan. Saya memilih untuk melarikan diri. Bayangkan Bu, betapa pengecutnya saya. Tapi sekarang udah nggak merasa itu kan? Atau masih? Karena diminta ke sini jadi terasa lagi. Saya dong yang membuat terasa. Tapi sebenarnya Ibu mengucurkan garam di dalam luka yang dibuka lagi gitu. Tapi yang mungkin bisa jadi buat orang yang mungkin belum mengalami hal-hal yang seperti itu gitu Pak gitu. Bapak maknai sebagai apa sih pengalaman hidup yang saya sebenarnya tahu sedikit-sedikit samar-samar karena kan lingkungan kita tuh kecil ya, gitu, samar-samar. Tapi saya nggak tahu kalau itu tuh sedalam itu gitu Pak. Merubah hidupnya tuh sangat benar-benar merubah hidup Bapak banget gitu. Tapi untuk mungkin orang-orang yang sedang mengalami hal yang sama, lingkungan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan Bapak memilih pergi gitu kan. Gitu. Dan itu tidak patut dibanggakan memilih perginya itu, karena sebenarnya tidak patut dibanggakan karena saya sebenarnya masih sangat terpanggil untuk melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik, pingin banget dan saya sangat mencintai itu, sehingga memutuskan pergi itu sebenarnya adalah sebuah penyerahan, upaya menyerah yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi prinsipnya adalah
bagaimanapun saya cinta jurnalisme, dan semoga cerita ini tidak membuat orang semakin meninggalkan jurnalistik. Enggak dong, karena pasti kita ngobrol, orang-orang yang cinta jurnalistik itu kalau ngobrol itu kelihatan. Iya. Segitu sayangnya dia dulu. Sampai sekarang. sampai sekarang sih. Tapi pastinya adalah dengan jurnalisme Anda akan dihadapkan pada tadi, kalaupun pertemanan Anda akan ketemu dengan pejabat, orang baik dan penjahat pada saat yang sama. Kemudian Anda bisa diposisikan dalam situasi yang sangat menyenangkan atau sangat dilematis. Diposisikan pada situasi yang sangat membuat Anda menjadi orang jahat atau Anda bisa menjadi malaikat. Ketika ke Wasior, Anda ketemu, Anda masuk ke Anda mengalami kampung, seperti yang kami lakukan ke kampung yang tersapu longsor. Kemudian di sana Anda berniat meliput, tapi yang Anda temukan adalah ibu-ibu yang menangis, dan Anda memutuskan untuk menghampiri ibu itu dan bertanya kenapa menangis. Jawabannya membuat Anda shock adalah, saya menangis karena alat ekskavator itu harus segera berhenti beroperasi karena besok ada kunjungan pejabat instansi yang saya liput. Dengan berhenti beroperasi berarti anak dia berpotensi untuk semakin kehilangan nyawa di dalam timbunan tanah. Saat itu kami memutuskan tidak liputan, saat itu kami memutuskan untuk mendampingi ibu itu tanpa membuat yang namanya feature. Seharusnya sangat potensial jadi feature. Tapi human interest ya Pak ya? Kami memutuskan tidak menulis, tapi memastikan bahwa alat itu bekerja dan utuh sehari itu gitu, dengan ngobrol kesana kemari. Ya, hal semacam itulah yang membuat kita pada akhirnya memang harus cinta pada jurnalisme. Pada saat yang sama, jurnalisme bisa menjadi ancaman buat Anda. Ya, benar juga sih itu ya. Iya. Tapi ada kebahagiaan lain Bapak rasakan juga sih, kalau enggak sih kalau misalnya kita ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang berjuang juga. Iya, betul. Saya baru kemarin ketemu dengan 2 orang alumni. Disebut namanya nggak apa-apa ya. Ada 2 angkatan 2009, kemudian 1 angkatan 2010. Yang 2009 ini satu masih bekerja di satu media yang sangat besar, dan satu lagi memutuskan untuk keluar dari media dan memilih kegiatan jurnalistik secara independen. Nulis buku, nulis artikel, ditaruhkan ke media dan sebagainya. Dan 2 orang ini termasuk spesies yang seperti saya kebetulan. Jadi menyenangkan ketika bertemu dengan mereka. Dan pada saat yang sama ada di kalangan teman-teman mereka yang masuk jenis yang lain. Mereka juga menariknya adalah saling memahami juga, karena masing-masing punya pilihan. Tapi mereka merasa untuk, terutama yang keluar dari media itu ya, saya memutuskan untuk memilih untuk bekerja sendiri karena mungkin ini satu-satunya tempat yang sampai saat ini saya lihat bisa mengakomodir idealisme. Karena yang menarik dari dia adalah, ya si Pak, saya terpengaruh dengan omongannya Tan Malaka. Apa? Satu-satunya kemewahan besar kaum muda adalah idealisme katanya. Mumpung masih muda Pak. Benar. Mumpung masih muda Pak. Jadi saya idealis dulu, ntar kalau saya punya anak gak tahu deh. Iya. Ya itu juga mungkin waktu itu Bapak baru sama istri ya. Baru sama istri. Jadi kalau udah sama anak mungkin dilemanya makin lebih kuat. Tapi untungnya dapat pekerjaan baru, tapi untungnya kan. Dengan jadi artinya hal. Pengalaman-pengalaman yang buruk itu pada masa sekarang masih bisa dipikirkan untungnya ya. Masih untung. Itu kan pasti akan ada dibukakan jalan gitu ya, Pak. Ada hal positif yang bisa dipetik. Bagaimanapun juga susah untuk menjadi diri sendiri, itu susah sih. Menjadi diri sendiri di tengah godaan untuk mengubah diri Anda. Tapi prinsipnya waktu itu adalah, yang saya perjuangkan adalah, saya akan lebih nyaman berada dimanapun ketika saya tidak berseteru dengan diri saya sendiri. Itu paling itu hati nurani ya Pak? Iya, itu hati nurani. Kata agama saya, hati nurani nggak pernah salah. Hanya 2 hal yang membuat hati nurani salah, yaitu ketidaktahuan yang tidak teratasi, nggak ngerti, sama kesengajaan. Karena memang sengaja melawan hati nurani. Nah, saya berusaha untuk, kalau tidak tahu nggak bisa saya antisipasikan Bu. Saya menghindari yang kedua. Kalau saya harus berkonfrontasi dengan orang lain dimanapun, dengan situasi di luar saya dimanapun, mungkin masih bisa saya handle. Tapi ketika saya berkonfrontasi dengan diri sendiri, saya merasa terpisah jauh dari diri saya sendiri gitu. Sehingga semakin gak punya teman. Dengan diri sendiri aja gak berteman. Jadi pesan dari Pak Lilik tadi, dengarkanlah hati nurani ya. Sebenarnya maksudnya kita masih bisa menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini kalau kita deal dengan hati nurani kita gitu, bahwa hati nurani kita masih mengiyakan apa yang kita lakukan, kayaknya kok seberat apapun masih bisa dilakukan. Kalau kita musuhan dengan diri kita sendiri, hati nurani kita sendiri, ya gimana? Kita semakin sendiri lagi. Benar sekali. Itu tadi cerita dari Pak Lilik sebenarnya. Kita sebenarnya mau cerita-cerita yang lain, tapi bujangan. sebenarnya Pak Lilik ini punya cerita-cerita lain loh, selain pengalaman bekerja
kerjanya dia. Tapi sebelum kita tutup supaya tadi lukanya agak tersembuhkan ini ya, gitu, iya. kita mau games sama Pak Lilik nih. Gamesnya namanya satu kata. Satu kata. Bapak harus tahu soalnya ini lagi booming di kalangan anak muda. Belum pernah nyoba. Saya punya satu kata sebenarnya yang saya mau ada katanya yang Pak Lilik nggak boleh lihat ini. Nah kan, kemudian saya kasih kode. Nah, saya kasih ke satu kata ke Bapak kode. Bapak harus mengira-ngira kata yang di sini tuh apa dengan kode itu, gitu ya. Nggak boleh nanya kata itu. Nggak boleh. Kata sifatkah, kata kerjakah? Sebenarnya semakin cepat Bapak menjawab, maksudnya nggak ada kata clue yang lain lagi, itu berarti ya kita masih masih teman lah Pak, gitu kan Pak. Oke. Jadi kalau mau menunjukkan pertemanan Bapak harus ini. Bapak lihat ke saya, kata kuncinya adalah Bapak lihat kan pelototan saya. Kalau Bapak sampai nggak bisa jawab kan, kata kuncinya adalah popok. Popok. Kata kuncinya popok apa? Popok. Nani? Omae wa mou shindeiru. Iya. Saya harus menebak kata yang menebak lain dari kata yang ada di sini tuh apa kira-kira? Oh, saya tahu. Anak. Salah. Bomongan. Baby. Kekanak-kanakan. Pak, kita tuh KBBI loh, Pak. Oh. Apa tuh, Bu? Popok. Susu. Susu. Pakai bahasa Indonesia ya, Pak ya? Jangan pakai bahasa yang lain-lain. Orang satu kata kan, bukan orang tua. Popok, susu. Pak, ini bukan interview. Saya baru sekali buat Pak Lilik ini. Semoga nggak berpengaruh kepada masa depan saya ya, gitu. Popok susu. Dan itu menuju ke satu kata yang Ibu tulis. Veronica, Bu. Emang saya pakai Bapak, coba ulang. Tadi Bapak sebut apa sih tadi jawabannya? Tadi. Yang saya sebut ya. Mohon maaf kalau salah ya. Iya. Kenapa minta maaf? Orang tua. No. Yang saya sebut. Yang Bapak sudah sebut tadi. Baby. Popok susu baby. Bayi. Ya. Oke. Makanya saya bilang kayak KBBI, Pak. Oh iya, tapi saya sudah nyerempet ya. Sudah nyerempet ya. Nah, itu saya nyebutnya apa aja tadi? Kalau soal bayi, baby, momongan. Momongan tadi yang pertama anak. Oh, anak. Oke. Itu Vincent dan Desta lagi booming, tapi belum ada yang mengalahkan sih sebenarnya mereka. Jadi sudah menceritakan berbagai hal tentang Pak Lilik. Bukan berbagai hal, satu hal sih sebenarnya. Satu bagian dari kehidupannya Pak Lilik. Sebenarnya kehidupannya banyak. Sampai pada nanti sebenarnya mungkin suatu saat kita bisa cerita tidak pernah nembak tapi ditolak sering. Jadi kan pingin tahu itu seperti apa sebenarnya. Jadi ceritanya sebenarnya sekalem-kalemnya Pak Lilik. Pak Lilik ini adalah orang yang terkalem yang pernah saya tahu gitu. Mukanya kamu akan susah sekali mengetahui Pak Lilik itu lagi senang, sedih, sendu, punya masalah atau apa. Saya cuma tahu kalau Pak Lilik lagi sakit. Tandanya ada merah di sini. Oh iya. Ya, itu doang. Selebihnya sebagai akuarian sejati dan orang yang pemerhati, saya agak susah mengetahui Pak Lilik tuh moodnya lagi apa atau sedang lagi ngapain gitu ya. Jadi pastinya ternyata kehidupan Pak Lilik itu tidak seanteng atau setenang karakternya, dan Pak Lilik juga berhasil melewatinya, sudah berbagi cerita dengan kita dan bagaimana menghadapi hal-hal tersebut. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi di vlog-vlog yang lain dengan narasumber yang lainnya, pasti sekeren-keren Pak Lilik juga ya. Jadi jangan lupa nanti nonton vlog-vlog yang lain. Sampai ketemu. Bye. Dadah.